teman-teman GSJA Elroy Kids, apa kabarnya hari ini? Senang sekali Cici bisa kembali menyapa kalian yang ada di rumah di akhir bulan kasih ini. Bagi teman-teman semua yang baru pertama kali hadir, halo, selamat datang di GSJA Elroy Kids. Mungkin kalian yang baru pertama kali hadir boleh mengisi form yang ada di link description box ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Sama-sama kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, jikalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, terutama kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang bertumbuh dan berakar dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk teman-teman semua, kita siapkan hati, pikiran, dan juga semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Langsung aja yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir,
Adik-adik semua, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian ini ya. Sikap doa yang baik, kamu masuk dalam hadirat Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati kami, supaya kami mengerti isi dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Selamat jumpa lagi di dalam ibadah online kita GSJA Elroy. Adik-adik, Cici harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, untuk kami boleh duduk manis, mendengarkan, memperhatikan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Adik-adik, pernahkah kalian merasakan lapar lalu tidak punya makanan di rumah? Tentu kita merasa sedih, bukan? Tidak ada yang datang untuk memberikan kita makanan. Nah, di dalam cerita kali ini kita mau dengar firman Tuhan.
Yesus memberikan makanan buat 5.000 orang. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo! Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam dan mereka menjadi lapar. Pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, "Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini." Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu. Orang-orang melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus tiba di tempat itu, dia melihat banyak orang menunggunya. Yesus merasa belas kasihan kepada mereka karena mereka pasti lelah berjalan begitu jauh mengikuti dia. Jadi dia duduk dan berbicara dengan mereka tentang firman Tuhan. Mereka ada yang sakit, lalu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Lalu dia menyembuhkan mereka. Orang-orang itu sangat senang mendengar apa yang Yesus katakan dan mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, tahukah kalian berapa jumlah orang yang berkumpul untuk melihat Yesus? Ya, di Alkitab disebutkan bahwa ada 5.000 orang laki-laki di sana, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jumlah tersebut sangat banyak, bukan? Tuhan Yesus terus mengajar sampai larut malam. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Melihat orang tetap tinggal di sana mendengarkan dengan baik. Pastinya mereka tentu lapar, bukan? Kalian tahu, di sana tidak seperti di sini saat ini. Tidak ada yang buka tempat makanan, restoran, apalagi seperti yang sekarang ya. Ada juga gampang beli lewat GoFood online ya, atau GrabFood. Tapi di sana adik-adik tidak ada makanan karena sudah malam, tempat-tempat sudah pada tutup. Nah, apa yang terjadi di sana? Tidak ada yang tinggal seperti di sini. Nah, apa yang harus dilakukan ya untuk memberi makan sekian banyak orang? Pastinya bekal mereka sudah habis saat itu. Kalau
Tuhan Yesus menyuruh orang untuk membeli ke kota, tentu memakan waktu lama untuk kembali lagi ke tempat semula. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang itu pasti lelah dan juga lapar. Mereka mungkin juga ada yang sudah kehabisan air. Mungkin juga ada yang lelah, letih, atau mungkin bahkan juga ada yang pingsan di jalan. Karena mereka pastinya tidak juga mempunyai bawa bekal yang cukup. Nah, Yesus meminta mereka untuk diam di tempat, lalu dia bertanya, apa yang harus dilakukan nih kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bilang, suruh mereka pulang saja. Tidak mungkin disuruh pulang. Pasti di dalam perjalanan mereka bisa jatuh atau pingsan atau sakit dan sebagainya. Lalu Yesus bilang, kita yang harus memberikan mereka makanan. Tapi di mana makanan yang harus kita beli? Tidak ada tempat yang berjualan sampai malam. Teman-teman Yesus terkejut dan bingung ketika mendengarnya. Apa yang bisa kami berikan untuk mereka makan? Banyaknya itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu tidak mungkin. Mereka memeriksa di mana-mana dan mereka hanya menemukan sedikit makanan. Mereka mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada Yesus tiba di tempat karena itu. Dia adalah Tuhan. Mereka menunggu Dia dapat melakukan segala sesuatu dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian Yesus mengatakan demikian, bawalah roti dan ikan itu kepada saya. Yesus menyuruh orang-orang itu untuk duduk di atas rumput. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia mengucap berkat atas makanan itu. Setelah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Apa yang terjadi? Mereka semua makan dengan kenyang. Tiba-tiba roti dan ikan berlipat ganda. Ada begitu banyak roti dan ikan untuk semua orang. Itu keajaiban benar, mujizat. Semua orang bisa makan sampai kenyang. Setelah semua orang selesai makan, teman-teman Yesus mengumpulkan sisa makanan. Mereka menaruhnya di dalam keranjang. Setelah selesai, mereka menghitung jumlah keranjang makanan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow! Bukankah Yesus itu luar biasa ya? Adik-adik ya, ada 12 sisa makanan di dalam keranjang. 12 keranjang loh. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan kita dapat menggunakan apa yang kita persembahkan kepadanya untuk melakukan hal-hal besar dan menakjubkan. Tuhan mau berbagi kepada semua orang yang Dia kasihi. Yang harus kita lakukan adalah mempercayai Dia dan membiarkan Dia menggunakan apa yang kita miliki. Dia akan menjadi orang yang mengurus semua hal yang kita butuhkan. Adik-adik, Tuhan mengasihi setiap orang-orang ciptaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berbagi kepada semua orang? Orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita kasihi, mungkin keluarga kita, teman kita, orang-orang yang kita kenal. Kita mau berbagi apa yang kita miliki. Mungkin kita akan berbagi dengan,
makanan yang ada di rumah, atau tabungan kita yang kita berikan atau kita sumbangkan untuk orang-orang yang memerlukan. Kita juga bisa memakai uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya, kita harus mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mau memberikan hidupnya buat kita. Oleh sebab itu kita juga mau memberikan waktu kita untuk orang-orang. Dengan apa? Dengan kita mendoakan juga teman-teman kita yang mungkin tidak bisa ikut ibadah online karena keterbatasan dengan internet atau gadget. Kita juga bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit. Ya, adik-adik, kiranya firman Tuhan cukup sekian, dan jangan lupa kita akan membaca ayat firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini sampai di sini. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami mau berbagi kepada orang-orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa ikut ibadah online. Tuhan, tolong berkati juga mereka dimanapun mereka berada. Bagi yang sakit, Tuhan, mari Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi teman-teman yang mungkin sudah undur daripada Tuhan. Mari Tuhan, jamah hati mereka, ingatkan mereka untuk kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.